kita balik lagi ya. Dan kini masih di YouTube channel saya di Roy Cardo Bellani. Dan kali ini, tadi kalau misalnya teman-teman sudah lihat di awal, saya sempat berkeliling di sebuah rumah. Mulai dari pintu masuk, kemudian area kolam ikan, ya, kemudian ruang tamu. Sedikit masuk ke dalam kamar, kita bisa lihat satu rumah yang tentunya nyaman. Satu rumah yang tentunya ini dimiliki tidak dengan mudah. Ada hasil dari apa yang sudah dikerjakan. Nah, rumah itu adalah, ini rumah teman saya. Galih Widis Pambayun. Woi. Galih ini teman rekan kerja saya di kantor. Kebetulan kenapa saya tertarik banget untuk meliput rumah dia sambil ngobrol-ngobrol sama Galih. Ini sebagai satu sumber inspirasi buat kita juga ya. Bahwa di usia Galih, ya, di usia Galih yang masih muda, masih single, tapi sudah bisa menghasilkan apa hasil dari kerja keras dia selama ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Selamat siang Galih. Siang bang. Kok kagok sih? Saya juga nggak kayak gitu. Waduh, sehat nih. Alhamdulillah sehat ya. Lih, ini kan kita tadi sempat jalan-jalan, lihat sekeliling rumah Galih. Ini rumah yang nyaman ya, Lih, sebenarnya ya. Kalau menurut Galih, ini sudah menjadi rumah impian Galih, nggak sih? Ya, alhamdulillah ya. Salah satu impian saya punya rumah sendiri bang. Dari usaha kerja keras sendiri, dari uang sendiri, seperti itu. Jadi kalau dibilang impian, ya termasuk impian. Termasuk saya. impian, tapi belum final. Belum. Pasti ada yang perlu tambah, pastilah. Kita mungkin keinginan baru dapat satu, pasti kita pingin yang lebih seperti itu. Luar biasa. Ini rumah berarti hasil kerja selama berapa tahun nih? Akhirnya finally Galih bisa beli rumah sendiri. Kalau untuk dihitung-hitung mulai kerja 5 tahun. 5 tahun 5 kerja. tahun kerja. Ya alhamdulillah bisa menyisihkan sebagian dari hasilnya. Ya alhamdulillah dapat seperti inilah rumah Ya di usia Galih yang sekarang. Sebenarnya gini nih, kalau kita mau tanya, mungkin ada beberapa nih teman-teman yang juga bertanya. Di usia yang sekarang kerja hanya dalam bangku 5 tahun, Galih sudah memikirkan untuk bisa investasi rumah ya. Mungkin ada tips and triknya nggak sih buat teman-teman yang ya sama usia mungkin bekerjanya baru 5 tahunan, tapi sudah kepikiran nih pengen banget juga beli rumah sendiri gitu. Ada tips and triknya nggak sih, Li? Kalau untuk tipsnya sebenarnya sama aja sih, seperti orang-orang yang lain. Kalau ingin sesuatu hal itu harus ada yang harus dikorbankan atau yang harus di save atau disimpan. Jadi misalnya kalau kita inginkan sesuatu, kita harus menyisihkan dari sebagian keinginan kita itu untuk apa yang betul-betul kita inginkan, prioritaskan. Jadi nggak semuanya kita inginkan, semuanya harus tercapai dalam satu waktu. Harus ada proses. Mungkin kita untuk membeli rumah itu nggak bisa membeli kesenangan yang lain seperti main, jalan-jalan, beli gadget, kan sekarang banyak gadget, atau beli sepeda. Kita tunggu dulu. Tapi kan punya Galih sepeda. Alhamdulillah bang, itu sepeda. Terus? Ya seperti itulah ya, untuk dapat rumah ini ya mungkin harus bisa pintar-pintar mengatur keuangan kita. Jadi jangan sampai kita keluarkan untuk yang tidak prioritas untuk kita. Jadi ada skala prioritas. Betul, ya. betul. Ada goal yang pengen kita kejar, goal yang pengen kita cari, berarti kita harus ada usaha untuk ke sana. Betul. Jadi kalau dibilang kerja itu capek, ya kalau nggak capek nggak jadi rumah ya. Betul. Luar biasa Pak Galih. Nah kita balik lagi nih ke rumah. Ini rumah Galih, rumah pertama dari hasil keringat sendiri. Betul. Kalau Galih sendiri aslinya orang? Saya tinggal orang tua di Lampung. Orang tua di Lampung, Iya. tapi Galih merantau ke sini ya? Ya. Dari zaman kuliah. Kalau kuliah sih betul di daerah Bandung juga. Namun untuk kembali ke daerah Bandung itu untuk kerja setelah beberapa tahun. Baru 2017 saya pindah ke sini, dan 2018 saya kebetulan sedang mencari rumah di sini, dan alhamdulillah tahun 2019 sudah mulai ditempati rumah. Luar biasa. Nah, dari konsep rumah ini, Li, kalau untuk rumah ini sendiri, kan kalau depan biasanya kalau perumahan tidak bisa kita rubah ya. Betul. Kita rubah. Nah, kalau untuk konsep penataan di dalam rumah ini sendiri itu Galih
dapet referensinya dari siapa atau memang gali sendiri? Kalau untuk penataan rumah sebenarnya kalau saya itu istilahnya cuman melihat dari beberapa contoh model di internet sih sebenarnya. Jadi kalau untuk ini saya suka warna yang agak gelap ataupun warna alam, makanya di sini ada warna coklat seperti kayu, kemudian hijau seperti daun-daun, sehingga ya seperti inilah. Dan ada kolam karena istilahnya pengen datang ke rumah itu pengen kenyamanan seperti kita refreshing atau rekreasi di alam seperti itu. Oke, karena emang Gali orangnya suka di alam. Suka Kalau suka main. di alam gak usah beli rumah, Li. Bikin tenda aja, bikin tenda ya. Jadi beli tanah, bikin tenda camping aja terus. Oke, terus Gali sendiri ini dengan rumah ini tipe berapa ya, Li? Ini tipe masih kecil sih, 48. 48 ya. Oke, 48. Ini kan di sini ada kayak ini sofa warna apa nih? Hijau. Hijau lumut. Iya, hijau lumut. Hijau lumut. Ini yang memilih desainnya ini custom apa beli jadi? Kalau ini custom kemarin. Ini custom. Custom pesan di di tempat melalui Instagram. Di situ ada namanya sofa gaya, kalau nggak salah namanya. Di situ bisa custom ukuran, warna, jenis busa, bentuknya kita bisa custom. Oke. And how much you spend for this sofa? Kalau itu sih cukup lah. Loh, Cukup. ini kan jadi pembelajaran kita, Li. Kalau ini sih sebenarnya untuk kualitas yang kita dapat ini sudah sangat wow gitu, dengan harga 7 juta lah. 7 juta itu sudah karena custom. Bahan-bahannya juga saya bilang bahan tingkat pertama lah istilahnya. Oke. Terus kalau untuk sofa di belakang tuh yang warna coklat ya? Iya. Coklat itu custom juga Kalau atau sudah jadi? Sudah jadi itu. Sudah jadi. Iya. Itu dari toko tertentu. Iya, dari toko tertentu saya ambil itu karena saya mengincar untuk yang belakang untuk kenyamanan kita lihat TV ataupun kita ingin bermain video game, karena saya hobi video game dan lihat TV. Saya di belakang untuk biar bisa lama lah duduknya, Betah. bisa betah di belakang gitu. Wah, kalau betah sih lupa berdiri, Li. Ya, saya sukanya di rumah. Oke ya. Terus kemudian juga di situ ada rak TV, TV-nya ukuran TV ukuran 49. 49 atau 52 ya? 49. 49. Sedang aja. Agak bisa. 49 tuh gede, sedang dari mana, Li? Sedang. Pas sama tempatnya. Pas. Oke. Nah, terus kalau kita lihat di sini juga ini ada apa ya? Terrarium. Ya, betul, Terrarium. Ini yang punya ide bikin terrarium ini siapa, Li? Kalau ide bikin kemarin saya melihat di internet sih, sama aja di internet, dan ada masukan dari teman untuk memelihara kaktus di dalam rumah seperti itu. Karena lebih nggak susah, dia butuh airnya juga sedikit. Yang penting kita rajin untuk menjemur di panas matahari. Ya mungkin kita jemurnya seminggu itu 3 kali kita jemur di luar. Kemudian kita sedikit air, jadi tidak perlu banyak air. Oke, jadi nggak terlalu repot ya? Iya. Nggak terlalu repot. Udah gitu pemilihan kolam ikan sendiri. Kenapa Gali tertarik untuk bikin kolam ikan di depan rumah? Kalau kolam ikan tuh sebenarnya seperti rumah orang tua. Rumah orang tua itu desainnya dikelilingi kolam ikan. Nah, saya ingin ada kolam ikan juga, cuman karena lahannya terbatas, kita bikin kolam ikan yang portable aja di depan, sehingga kalau misalkan saya ingin pindah itu kolam ke bagian belakang atau ke dalam rumah itu bisa gampang. Waduh. Dan itu atas saran Bang Roy sendiri untuk kok saya? Ya. Salam saya ada influencer. Iya. Nah sekarang mungkin gini Li, terakhir. Ini kan sebenarnya mungkin ada juga teman-teman yang sudah terkumpulkan nih biaya untuk ya anggaplah kita mungkin KPR rumah lah ya. Tapi kemudian rumah itu kan tidak hanya sekedar bangunannya saja. Kita harus memikirkan isi-isinya nih. Iya. Sama kayak Gali, ada rak TV, kemudian ini lemari kaca, sofa, dan segala macam yang lain-lain. Punya tips and tricks nggak nih untuk misalnya kita mencari barang-barang untuk mengisi keperluan rumah Li? Yang pertama tuh yang perlu disiapkan memang modalnya kita berapa dulu.
Pertama kan kita ketika membeli rumah usahakan dibudgetkan pula, dimasuk dalam budgetnya adalah isi rumahnya. Oke. Jadi misalkan harga rumah itu sekitar 80% DP dan lain-lainnya. Nah, untuk 20%-nya itu awal untuk kita membeli isi rumah. Prioritaskan dulu yang terpenting, yaitu misalkan untuk kita tidur itu dulu, yang kasur dulu, kemudian yang lain-lain yang untuk prioritas pertama. Kemudian ketika kita mau beli yang itu kita pikirkan ukurannya apakah cukup atau tidak. Kemudian baru kita cari di tempat-tempat, ya bisa online, bisa juga melalui toko-toko. Biasanya kalau untuk isi rumah ada baiknya kita cari yang harga promo. Nah, Harga promo, harga diskon harga juga. diskon juga itu biasanya itu tuh di akhir tahun itu banyak diskonnya. Jadi kita bisa membeli barang-barang isi rumah itu dengan harga yang sedikit lebih miring dari harga normal seperti itu. Jadi jangan pernah gengsi dengan yang namanya harga diskonan atau harga promo ya. Betul. Karena barang-barang itu mahal. Bagus juga, tapi ada istilahnya kita mendapatkan sesuatu barang itu dengan harga di bawah harga normal seperti itu. Tapi kualitasnya sama. Kalau kualitas bagus, harga lebih rendah dan akan pilih yang lebih mahal ya kan? Iya, itu. Betul. Jadi kata Gali bilang nih, teman-teman yang beli rumah kemudian bingung cari isinya, pertama ya kita harus rajin-rajin, mau beli online juga nggak masalah. Ya. Siapkan dulu budget pastinya, siapkan budget berarti tadi sekitar 20%-an dari harga rumah. Seperti itu. Seharga rumah. Kemudian sambil kita mau isi rumah, kita harus bersabar, tahan dulu nih kira-kira promonya ada seperti apa, diskonnya seperti apa, dan biasanya memang ada produk-produk akhir tahun. Betul. Artinya mereka menghabiskan juga stok yang lama ya. Ya, seperti itu. Stok yang lama karena mereka harus memproduksi stok yang baru. Tapi bukan berarti stok lama itu jelek ya. Iya. Kita harus, ya sebenarnya kita harus juga pemilih, istilahnya ketika kita melihat suatu barang itu kita harus tahu worth it nggak sih itu barang, atau berharga nggak sih barang sesuai dengan promo tersebut. Jangan sampai kita membeli yang memang di bawah dari kualitas atau harga yang ditetapkan dari toko tersebut seperti itu. Nah, itu juga salah satu tips dari Gali ya. Jadi buat teman-teman semua nih yang sedang berusaha mengumpulkan pundi-pundi untuk menjadi rumah, atau rumah sudah ada, lagi berusaha juga untuk mengisi barang-barang di dalam rumah, seperti tadi Gali bilang ya, kalau dibilang capek, ya kalau nggak capek nggak mungkin jadi rumah dan nggak jadi barang-barang semua seperti ini. Kemudian teman-teman juga harus mau bersabar, harus rajin menabung, dan ya nggak usah gengsi deh cari promo atau diskonan ya. Hari gini untuk diskonan, untuk promo ya itu yang kita kejar. Ya, mungkin ada lagi nggak tips buat teman-teman ini, satu masukan nih yang pengen beli rumah ataupun mengisi barang-barang? Kalau untuk cari rumah itu sebenarnya Jodoh. dapat dari apa namanya ya, motivasi lah. Oke. Beli rumah itu makin lama makin jauh makin mahal. Makin lama makin jauh makin mahal. Iya, jadi kalau kita membeli rumah, oh kita nunggu nih, lama-lama Harga pun naik. harga naik yang pertama. Adapun harga yang istilah kitanya murah, itu pasti tempatnya jauh dari kota. Kita ambilnya di pelosok, itu baru dapat harga murah. Kalau kita ngambilnya dari sekarang kita mulai, itu harganya masih ya istilahnya kita bisa Atur-atur lah ya. atur lah. Terus tempatnya juga nggak terlalu jauh dari kota. Oke. Gitu. Salah satu tips and tricksnya ya. Oke, terima kasih banyak Gali. Terima Sudah kasih, sharing-sharing, Abang. kita sudah boleh keliling-keliling rumahnya, dan semoga ini bisa jadi masukan, inspirasi juga buat teman-teman yang ngelihat video kita ini. Karena ternyata patokan usia, patokan lama kerja itu tidak jadi suatu hambatan, tidak jadi suatu masalah. Selama memang kita punya keinginan, kita punya niat, dan kita mau untuk berusaha, jangan lupa nabung. Ya. Terima kasih sekali lagi, dan sampai ketemu lagi.